Ya, saya mau men-sharing-kan tentang bagaimana, sahabat Tuhan atau tempat atau perhentian, Tuhan dan apa relevansinya itu untuk, doa-doa kita yang sedang kita, perjuangkan, bagi Amerika Serikat saat ini. Unfortunately saya tidak bisa menyelesaikan semua materi. Saya hanya bisa menyelesaikan sepertiga dari materi. Jadi nanti akan ada sesi berikutnya. Karena ketika saya ingin mengusahakan melanjutkan semua materinya, Tuhan bilang stop. Jadi saya stop. Begitu kira-kira. Oke, saya akan sharing aja tentang sahabat Tuhan. Ini adalah outline kira-kira apa yang akan saya bahas. Dan saya akan mulai ini ada beberapa hal-hal, aspek-aspek yang mungkin belum saya selesaikan juga di dalam presentasi ini. Sekali lagi karena Tuhan udah bilang stop. Tapi kita akan mulai dengan background, latar belakang kenapa ini penting dan apa hubungannya dengan doa yang kita sedang lakukan sekarang. Apa itu sahabat? Mengapa kita harus masuk ke dalam sahabat Tuhan dan siapa? Sahabat itu tentang siapa? Itu yang akan kita bahas pada sesi kita saat ini. Ya, jadi ini adalah kita akan memulai dari background. Pada awal-awal lockdown karena pandemi COVID-19 itu ayat bacaan Alkitab saya melalui kitab Imamat. Di dalam porsi kitab Imamat yang saya baca sepertinya ada penekanan tentang hari Sabat. Seperti di Imamat 23 ayat 3. Dan secara terkhusus yang saat itu saya baca adalah Imamat 26 ayat 2. Saya membacakan di dalam kitab NIV bahwa Imamat 26 ayat 2 itu, observe my Sabbath and have reverence for my sanctuary. I am the Lord. Jadi Tuhan, kata-kata observe my Sabbath ini terngiang di dalam roh saya ketika waktu itu ya, sekitar Maret, pertengahan atau akhir Maret. Nah, terus saya memeditasikan terus observe my Sabbath di dalam diri saya. Saya memeditasikan frase perhatikanlah sahabatku. Lalu Roh Tuhan mulai mengajari saya tentang apa arti penting tentang sahabat. Ya, bagaimana Tuhan itu menginginkan kita untuk masuk ke dalam sahabat dengan Tuhan. Di sini ada gambar tentang ayah yang sedang mencoba memasang baby cot ya. Saya ingat betul ketika saya pertama kali mendapatkan anak ini adalah yang pertama kali saya lakukan ya. Salah satu yang dari banyak hal yang saya lakukan. Tapi di sini mengatakan bahwa bapak yang baik ketika bahkan sebelum bayinya itu belum lahir, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu bagi bayinya itu, ya, bagi ibunya, bagi istrinya, dan juga pasti bagi bayinya. Ini secara normal berbicara demikian, bahwa bapaknya itu sedang mempersiapkan segala sesuatu bahkan sebelum bayinya itu lahir. Nah, Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
kata-kata apa ya, Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita ini buatan Allah. Kata buatan Allah itu seperti dalam bahasa Yunaninya itu poema, yaitu kita itu seperti puisi, seperti gubahan, seperti karya seni. Begitu ya. Dan Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik bagi kita. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pada hari Rabu, 18 Maret 2020 itu saya terbangun pagi-pagi dan terus membaca kitab Imamat yang seperti saya sudah sharingkan tadi ya, Imamat 23, terus kemudian 26. Dan ada frase yang tiba-tiba ketika saya memeditasikan, observe my Sabbath, observe my Sabbath. Ada frase yang mencuat di dalam atau diberikan di dalam roh saya, yang saya belum pernah mengerti. Saya belum pernah terbersit di pikiran saya untuk itu sebelumnya. Saya nggak pernah tahu ada orang berkhotbah tentang itu. Jadi ini bukan dari saya, frase ini bukan dari saya. Nah, frase ini adalah making war in the Sabbath rest. Saya nggak ngerti apa maksudnya waktu itu, tapi saya terbuka untuk Tuhan mengajari saya. Saya waktu itu bulan Maret 2020 belum tergabung untuk Elite Army, tapi saya sudah banyak menggabungkan diri dengan beberapa grup doa. Salah satunya adalah Awakening House of Prayer yang dikepalai oleh Benjamin Slip. Dan di dalam Facebook dari Ben Slip ini ketika saya diberikan frase oleh Tuhan, perhatikan sabatku, itu hari Rabu, 18 Maret. Jumat 20 Maret, itu rekan saya ini, Ben Slip ini, men-sharingkan di Facebook-nya tentang bagaimana pengalamannya dia berperang di saat memasuki perhentian Tuhan. Saya kaget, kok sama firman-Nya. Terus besokan harinya, Sabtu 21 Maret 2020, saya ikut serta di dalam doa yang di dalam grup pendoa Praise yang sekarang sudah menjadi The Voice Collective. Dan pimpinannya yaitu Joshua V. Forge, dia menceritakan tentang penglihatan dirinya yang ia alami bersama-sama dengan Tuhan. Juga berbicara tentang sahabat Tuhan. Nah, ini pengalaman keduanya nanti, atau terutama pengalaman Joshua ini nanti saya akan coba bagi di sesi berikutnya, karena tidak bisa di-cover semuanya di sesi yang sekarang. Terus kemudian Roh Kudus juga di dalam proses itu menuntun saya untuk secara tidak sengaja mempelajari artikel dari hamba Tuhan almarhum Bob Jones, ya, seperti yang ada di gambar. Bob Jones itu diberikan nubuatan Tuhan secara spesifik, dekade per dekade. Dan Bob Jones ini mengatakan bahwa tahun 2020 itu tahun di mana gereja diundang masuk ke perhentian Tuhan. Jadi tidak ada kebetulan ketika COVID-19 itu terjadi dan semua lockdown. Sebetulnya ada rancangan Allah di situ. Untuk tahun gereja Tuhan itu diundang Tuhan masuk ke dalam perhentian Tuhan. Dan saya kaget ketika saya membaca artikelnya. Almarhum Bob Jones ini juga berbicara tentang peperangan yang harus gereja lakukan di dalam sahabat Tuhan. Dan saya yakin peperangan ini yang terus kita
kerjakan di negeri Amerika Serikat saat ini. Tapi sebelum kita berbicara tentang making war in the Sabbath rest, kita harus mengerti dulu fondasi awalnya Sabat itu apa. Dan ini yang menjadi fokus dari sesi kita saat ini. Jadi apa itu Sabat rest ya? Apa itu Sabat? Dan kalau kita memperhatikan dari pola ya, yaitu pada mulanya, ya. Nah, sebelum saya masuk tentang pembahasan tentang Sabat, saya ingin bertanya dan kalau bisa ada yang bisa berkontribusi ide, apa itu keselamatan? Mohon bisa ada yang menjawab apa itu keselamatan? Pernahkah Anda berpikir apa itu keselamatan? Apa definisi tentang keselamatan? Ada yang mau jawab? Apa definisi dari keselamatan? Ini saya membagi firman ini nih kepada orang-orang yang udah diselamatkan belum nih ya? Kok ditanya tentang keselamatan nggak ada yang jawab. Keselamatan dibebaskan dari dosa dengan percaya Tuhan Yesus. Oke. Apakah definisi keselamatan ketika dikaitkan kepada kejadian semula? Yaitu tadi jawabannya tentang kelepasan dari dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya ingin membagikan definisi yang dibagikan oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Dan saya setuju dengan pendapat beliau. Apa itu keselamatan? Keselamatan adalah usaha Allah. Perhatikan baik-baik. Keselamatan adalah usaha-usaha Allah agar manusia kembali kepada rancangannya yang semula. Keselamatan adalah usaha-usaha Allah supaya manusia kembali kepada rancangannya yang semula. Apa perbedaan ketika Allah itu first initiate dengan man's first initiate? Ya. Apa yang menjadi perbedaan ketika Allah itu menciptakan awal dengan manusia menciptakan awal? Kalau manusia menciptakan awal, seperti misalnya paling gampang handphone Apple dan handphone Samsung. Apple ketika keluarin produk pertama iPhone itu nggak langsung iPhone 12 Max, ya. Yaitu iPhone 1 dulu. Terus jadi iPhone 2, jadi iPhone 3, terus meledak di pasaran, keluarin lagi iPhone 4, begitu ya, dan seterusnya. Demikian juga Samsung ya. Nggak langsung Samsung Galaxy 20 Plus. Itu bedanya. Karena kalau manusia membuat itu dari jelek, terus diperbarui. Ketika Tuhan itu membuat sesuatu, Tuhan buat sesuatu sempurna saat itu juga. Pertama kali dia buat, itu semuanya itu sempurna. Dan baik adanya. Hanya karena dosalah itu rusak semuanya, dan sekarang Allah keselamatan itu Allah itu berusaha supaya manusia itu kembali kepada rancangannya yang semula. Sabat
itu sesuatu yang diinisiat oleh Allah, dirancang oleh Allah sendiri, dirancang semula oleh Allah. Ya. Perhatikan, ketika Allah itu merancang sesuatu, berarti awalnya itu dia udah merancang sesuatu yang sempurna. Ya. Jadi ketika awal dari penciptaan itu, pada hari yang ketujuh, Tuhan itu sudah selesai semua pekerjaannya. Jadi ketika Allah sudah menyelesaikan segala pekerjaannya, dia beristirahat. Dan dia menjadikan hari itu menjadi hari yang kudus. Bukan karena Allah itu capek ya, tapi Tuhan mendedikasikan waktu ini untuk kita, untuk dinikmati. Untuk dia menikmati waktu itu bersama-sama dengan creation-nya, bersama-sama dengan seluruh ciptaannya, dan dia juga take pleasure over his creation. Dia juga berkenan ya, melihat segala sesuatu yang dia kerjakan itu baik, sesuai dengan hatinya. Nah, ada ini yang poin yang Roh Kudus juga ajarkan, yaitu saat-saat di mana Sabat itu adalah saat-saat di mana seluruh penghuni sorga itu tuh juga mengagumi akan karya Allah di dalam penciptaan itu, karena semuanya udah selesai dan pinnacle atau puncak dari penciptaan Allah itu adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Semua itu penghuni surga itu mengagumi karya Allah. Dan juga di Sabat itu adalah di mana para creation itu, para ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain itu saling berfellowship gitu ya. Dan juga satu dengan yang lain dan berfellowship dengan Tuhan. Dan itu apa artinya Sabat? By the way, sebelum saya lanjutkan lebih lanjut, saya memberikan disclaimer bahwa saya tidak mengerti, masih belum banyak mengerti tentang Sabat ya. Jadi kita semua sama-sama belajar tentang hal ini. Tuhan Yesus berkata bahwa, dan saya suka sekali terjemahan dari New Living Translation, Markus 2 ayat 27. Bahwa Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Sabat itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan umat, memenuhi kebutuhan manusia. Bukan manusia supaya memenuhi ketentuan Sabat. Ya. The Sabbath was made to meet the needs of people and not people to meet the requirements of Sabbath. Jadi ada misteri sebetulnya di dalam Sabat ini, ya. Ada misteri yang luar biasa di dalam Sabat ini, dan gereja Tuhan saat ini diundang untuk masuk ke dalam Sabat Tuhan. Dan kita akan terus pelajari ini dalam sesi sekarang dan beberapa sesi ke depan. Nah, apa juga itu Sabat? Nah, ketika dosa itu datang, dosa merusak segala sesuatunya, dan Allah harus menginstitusikan 10 perintah Allah melalui Nabi Musa. Menjaga hari Sabat itu kudus, itu adalah menjadi perintah yang keempat dari 10 perintah Allah. Saya mau tekankan di sini bahwa 10 perintah Allah adalah hukum Allah yang kekal, tidak berubah. Sekali lagi, itu hukum Allah yang kekal, tidak berubah.
Meskipun Yesus datang, tetapi 10 perintah Allah itu adalah perintah yang kekal. Kenapa? Kenapa itu perintah yang kekal? Karena itu ditulis oleh Allah Bapa sendiri. Ditulis di dalam jari-jari Allah sendiri. Jadi 10 perintah Allah itu selalu kekal dan tidak berubah. Dan salah satu requirement-nya adalah di perintah yang nomor 4 adalah menjaga hari Sabat. Nah, di sini banyak terjadi kebingungan di antara orang-orang Kristen karena dibilang bahwa hukum Taurat itu sudah dipakukan di kayu salib, gitu ya. Hukum Taurat itu udah done away with Jesus ketika Tuhan Yesus itu mati di kayu salib itu sudah selesai di kayu salib. Jadi termasuk 10 perintah Allah itu ya sudah dipakukan di kayu salib. Kalau kayak gitu ceritanya, saya bisa kalau 10 perintah Allah itu betul-betul tidak berlaku, nanti kalau masa zaman antikris, ya udah saya sembah aja Allah itu ya, Allahnya antikris ya. Kenapa? Karena ya nggak berlaku lagi 10 perintah Allah gitu. Salah ya. Atau saya juga bisa misalnya continue menikmati pornografi. Ya kenapa? Karena saya enggak salah gitu ya. Atau bisa berzina dan sebagainya. Tidak salah ya. Maksudnya itu hal yang salah ya, pengertian yang salah bahwa ketika hukum Taurat itu dipaku di dalam kayu salib atau done away with the coming of the Lord Jesus itu hukum yang lain. Nah, apa itu hukum yang lain? Jadi di dalam hukum Taurat itu ada 10 hukum Allah dan ada yang namanya ceremonial law. Hukum-hukum tentang yang seperti persembahan dan sebagainya ya, ceremonial law. Mana yang kudus, mana yang enggak, mana yang najis, mana yang harus bisa dimakan, mana yang enggak bisa dimakan, dan sebagainya. Nah, ini ceremonial law ini yang dipakukan di dalam kayu salib. Yang udah selesai. Bayangannya semua udah selesai di dalam diri Tuhan Yesus. Tapi 10 perintah Allah sendiri itu kekal. Sekali lagi, 10 perintah Allah itu ditulis oleh jari jemari Allah Bapa. Itu kekal. Termasuk di dalam perintah untuk menjaga hari Sabat ini. Nah, di sini ada 3 gambar. Ada yang tahu gambar pertama itu yang paling atas gambarnya siapa? Siapa tokoh? Gambar pertama, siapa tokoh gambar kedua? Ada yang mau coba tebak? Kenapa kita membutuhkan Sabat? Tokoh pertama itu seorang matematikawan dan di zaman dulu itu matematikawan dan filosof itu juga gabung jadi satu ya. Namanya Blaise Pascal. Dan dia juga kebanyakan ilmuwan zaman dulu itu juga percaya kepada Tuhan dan seorang Kristen ya. Jadi dia bilang begini, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man, which cannot be satisfied by any created things, but only by God the Creator, made known through Jesus Christ. Di dalam diri kita, di dalam diri setiap manusia itu ada satu kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Allah sendiri.
nggak bisa diisi dengan hal-hal yang lain. Kita akan pelajari ini lebih lanjut lagi. Ada question ya, ada pertanyaan apa tujuan hidup manusia yang paling tinggi? Berdasarkan Westminster Catechism atau kumpulan doktrin Westminster ini, bahwa man's chief and highest end is to glorify God and to fully enjoy Him forever. Tokoh yang kedua adalah Dr. John Piper, pendiri Desiring God. Dan dia mengatakan di dalam famous quote-nya dia ya, kutipan yang paling terkenalnya dia adalah God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Kalau saya boleh terjemahkan ini dari angle Sabat, Tuhan itu akan lebih lagi dipermuliakan di dalam kita kalau kita itu masuk ke dalam perhentiannya Dia. Kalau kita itu menjadi most satisfied in Him alone. Kenapa kita butuh Sabat? Ada bagi setiap Bapak Ibu yang berkeluarga, berumah tangga, dan memiliki anak, Anda akan menyadari betapa istirahat itu diperlukan oleh anak-anaknya. Christoph misalnya, ketika sedang bermain dan tiba-tiba nggak ada tanpa alasan tertentu, mobilnya dia buang, ya, mainannya dia buang, apapun salah sedikit, dia berasa salah dan marah gitu ya. Marah tidak terkendali, nangis, dan sebagainya. Sebetulnya yang terjadi apa? Yang terjadi bukan mainannya yang salah, yang terjadi dia capek, dia butuh tidur. Dan ini juga yang terjadi bagi kita ya. Kita butuh sekali masuk ke dalam perhentian Allah. Nah, sahabat rest ini siapa? Siapa yang bisa memberikan sahabat rest ini kepada kita? Kitab Keluaran 33 ayat 14. The Lord, ini Yahweh ya. Replied, my presence will go with you and I will give you rest. Jadi ini Tuhan Allah Israel berbicara kepada Musa di Gunung Sinai. Setelah kejadian ya. Jadi ini jawab ini Tuhan katakan kepada Musa ya. I will give you rest. My presence will go with you and I will give you rest. Siapa lagi yang bisa memberikan sabat rest kepada kita? Matius 11 ayat 28 dan saya suka terjemahan New Living Translation. Then Jesus said, come to me all of you who are weary and carry heavy burdens. I will give you rest. Tuhan Yesus yang mengatakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku berikan kepadamu kelegaan. Kata kelegaan di situ di dalam bahasa Inggris itu lebih tepatnya sebenarnya diterjemahkan dengan rest. Istirahat. Masuk ke dalam sabat Tuhan. Yesaya 63 ayat 14. As with cattle going down into a peaceful valley, the Spirit of the Lord gave them rest. You led your people, Lord, and gain a magnificent reputation. Saya suka sekali ini. You led your people, Lord, and gain a magnificent reputation. Siapa yang berkuasa untuk memberikan kita sabat rest? Ya, adalah Allah Bapa, Tuhan Yesus,
Allah Roh Kudus. Interestingly, saya belum nemu di dalam Alkitab, dan saya suspek mungkin saya nggak akan nemu. Saya belum nemu bahwa malaikat bisa memberikan kita Sabat rest, atau ada heavenly being yang lain yang bisa memberikan Sabat rest. Hanya Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Menariknya lagi di dalam Mazmur 23 ayat 23 itu Adonai Roi, lo eksar ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan. Ia membuat aku rest. Menariknya lagi, kenapa di dalam Mazmur 23 itu domba itu hanya akan rest. Hanya akan rest itu ketika dia sudah selesai, dia itu sudah betul-betul dipuaskan makan. Oleh sebab itu, pemazmur bilang, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi dia dituntun di tempat yang baik, sehingga domba ini makan dengan kenyang, berbaring, dan padang rumputnya masih hijau. Itu luar biasanya Tuhan. Hanya Triune God yang bisa memberikan kita rest, peristirahatan. Hanya dengan bersekutu dengan Triune God bisa memberikan kita peristirahatan yang sejati. Hanya ketika kita abide atau tinggal di dalam hadirat Bapa, hanya ketika kita satu perhambaan dengan Tuhan Yesus, hanya ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, atau dalam bahasa kitab Galatia, keep in step with the Holy Spirit. Kalau kita itu mengikuti step-stepnya Tuhan, step-stepnya Roh Kudus, kita menikmati rest itu, kita menikmati Sabat rest itu. Kalau hidup kita sekarang, atau ada orang-orang dalam hidup yang kita kenal, yang kita sayang di dalam hidup kita ini seperti bayi yang nangis ini, mengeluarkan tantrum, mengeluarkan macam-macam. Mungkin orang tersebut butuh Sabat rest dari Tuhan. Dari Tuhan. Satu pertanyaan, who is the example of the one that reject the Lord's rest? Ya. Siapa di dalam Alkitab yang menjadi model bagi orang-orang yang menolak Sabatnya Tuhan? Di dalam bacaan kita di Kejadian 4 ayat 16 itu adalah Kain. Ya, Kain pergi dari hadirat Allah dan tinggal di tanah Nod, timur daripada Eden. Bapak Ibu, saya boleh bertanya, apakah ada yang tahu arti dari kata Nod? Ada yang bisa menebak apa arti kata Nod? Ada yang bisa nebak? Tidak ada? Arti kata Nod itu adalah wandering, ya, mengembara. Jadi ketika Kain itu pergi dari hadirat Allah, dia hidupnya itu terus mencari
terus mengembara, tapi nggak pernah mendapatkan. Bahasa di dalam kitab Narnia, C.S. Lewis itu bilangnya gini, always winter, never Christmas. Selalu mencari. Nggak pernah sepertinya sampai kepada tujuan akhir. Tidak pernah sampai kepada kesempurnaan. Ini salah satunya kenapa Tuhan pengen kita masuk ke dalam Sabat rest. Yesaya 48 ayat 22, there is no peace, says the Lord, for the wicked. Nah, ini saya tuliskan ESV, NIV, NKJV, Berean Study Bible itu karena persis titik komanya, ya. There is no peace, says the Lord, for the wicked. Jadi Bible mana aja yang Anda ambil, tidak akan ada damai sejahtera, kata Tuhan, bagi orang-orang yang jahat seperti Kain ini. Jahat kenapa? Tidak mau bertobat. Tidak mau datang kepada Tuhan. Memilih untuk menjauh dari hadirat Tuhan. Hanya untuk settle di tanah Nod, tanah pengembaraan tanpa berhentian. Dosa dan pemberontakan dari manusia itu membuat kita itu sangat rentan untuk memiliki sikap hati yang selalu mencoba melakukan dengan kekuatan diri kita sendiri atau sikap hati yang lepas, mau selalu lepas dari hadirat Tuhan. Sehingga kita akhirnya seringkali menemukan diri kita itu berputar-putar di situ aja, berputar-putar di situ aja. Kita nggak ngerasain ada rest di situ. Seperti kayak hamster yang di dalam wheel ya, wheel yang berputar itu. Di situ-situ aja. Dan kita juga gampang sekali akhirnya untuk menyembah ilah-ilah yang lain. Nah, poin yang ini adalah poin yang Roh Kudus tekankan kepada saya di masa-masa lockdown juga COVID-19. Entah Maret atau April, saya lupa. Tetapi Roh Kudus tekankan ini kepada saya dan saya baik juga untuk membagikannya kepada Bapak Ibu semuanya. Bahwa ini berbicara tentang Babel, tapi saya tidak akan menara Babel, tapi saya tidak akan membahas menara Babel. Saya mau membahas tentang pride atau kesombongan. Itu yang Tuhan tekankan kepada saya, bahwa pride itu has a face, katanya ya. Itu kata Tuhan sama saya ya. Pride itu punya muka. Kesombongan itu bisa tampak dari wajah. Mazmur 10 ayat 4 ESV, in the pride of his face the wicked does not seek him. All his thoughts are, there is no God. Ya. Jadi muka, kesombongan itu punya muka. Dan ketika kita sombong itu kita nggak ada mengerti tentang kebutuhan kita akan Tuhan. Kebutuhan kita untuk mencari Tuhan. Ya. Dan ini adalah Mazmur berikutnya adalah Mazmur yang sangat powerful yang Tuhan bagikan kepada saya. Tuhan menekankan sekali, karena memang saya rentan sekali untuk sombong di dalam hati, jadi saya ditekankan ini oleh Tuhan, oleh Roh Kudus ya. Roh Kudus bicara sangat spesifik sekali. Saya masih bisa pelajari, saya masih bisa ingat apa yang dia tanyakan ke saya, apa respon hati saya waktu itu, dan
peringatan-peringatan Roh Kudus kepada saya itu saya sampai sekarang saya masih simpan sebagai harta karun di dalam hati saya ya. Mazmur 36 ayat 2, jangan baca dari bahasa Indonesia terjemahannya kacau. Psalm 36 ayat 2 dari versi NET atau NIV ya. He is too proud to recognize and give up his sin. Bahwa orang itu terlalu sombong sehingga dia itu nggak bisa menyadari dosanya dia. Di dalam terjemahan NIV itu mereka membanggakan diri sendiri terlalu banyak sehingga mereka nggak bisa detect or hate their sin. Dia nggak bisa lagi mendeteksi dosa yang ada di dalam diri kita. Ini bahaya ya. Tuhan Yesus mengatakan itu orang-orang Farisi itu seperti ini. Oh, mari sini saya ambil debu yang ada di matamu. Padahal di dalam dirinya dia sendiri ada balok ya di mata kita. Nah, ini kita tutus Allah Roh Kudus itu intinya mengajarkan kepada saya untuk kita tuh bertobat setiap hari. Bertobat itu setiap hari. Kita perlu align terus sama Tuhan setiap hari. Karena itu adalah salah satu aspek yang ini nanti kita akan bahas berikutnya. Salah satu aspek di sesi berikutnya ya tentang aspek masuk ke dalam sabat Tuhan. Masih sabat reshu? Jam 5 ya, oke, saya harus cepat-cepat. Jadi seperti yang dibagikan oleh Ibu Foni di gerejanya ya, saya juga sangat terberkati tentang ada Mishnah, yaitu adalah rabbinik literatur. Rabbinik literatur yang memiliki koleksi dari Jewish oral tradition, dari rabi ke rabi. Bagaimana terjemahan, interpretasi mereka terhadap kitab suci. Dan di dalam Mishnah ini menjaga sabat itu sangat penting. Kenapa kok orang-orang Farisi itu nggak suka banget sama Tuhan Yesus ya? Karena dianggapnya Tuhan Yesus itu melanggar kitab suci. Dan nggak cuma melanggar kitab suci, bahwa tradisinya Tuhan Yesus itu menjadi contoh yang buruk bagi orang-orang awam. Kenapa? Karena di dalam pandangan mereka itu, kalau satu bangsa Yahudi ini dengan sempurna memperingati hari Sabat dengan titik komanya, barulah di situ Mesias bisa datang. Coba bayangin. Itu betapa orang-orang ini nih nggak connect sama sekali dengan Allah. Betapa kita bisa menjadi religious tapi tanpa connect yang benar dengan Allah yang hidup. Itu sebabnya orang-orang Farisi itu sebel sekali dengan Tuhan Yesus. Dianggapnya itu Tuhan Yesus itu melanggar hari-hari Sabat dan menjadikannya itu satu dangerous circumstances di mana orang-orang nanti nggak bisa menyambut Mesias. Mereka benar-benar nggak ngerti bahwa Mesias itu sudah datang di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, seharusnya fokus kita di dalam hari Sabat itu bukan tentang peraturan, tapi tentang Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah Lord of the Sabbath. Artinya apa? Artinya adalah Jesus is proclaiming that he is the one who exercises authority even over the rules and regulation that governs the Sabbath day. Jelas sekali ya, bahwa Yesus itu memproklamirkan dirinya sendiri sebagai seorang yang berkuasa untuk menentukan hukum dan peraturan-peraturan tentang hari Sabat.
Tuhan Yesus juga memiliki otoritas penuh atas hari Sabat, bukan misnah, bukan literatur rabbinik, bukan tradisi manusia, tapi Tuhan Yesus sendiri patokannya. Kenapa kok ini dari Roh Kudus? Boleh didebat atau tidak disetujui, it's okay. Tapi ini yang saya dapatkan sendiri dari Roh Kudus, bahwa kenapa kok Tuhan Yesus itu mengatakan dirinya sendiri Lord of the Sabbath. Ada satu sisi yang lain ya, bahwa sisi kemanusiaannya Tuhan Yesus itu, dia di dalam masa hidupnya dia di bumi ini itu menjadi pola bagi kita. Pola hidup Tuhan Yesus itu seperti pola hidup bagi kita. Bahwa Tuhan Yesus itu selama dia hidup, itu dia menikmati hubungan yang sangat intim dengan Allah Bapa. Sangat intim dengan Allah Bapa. Dan dia cukup sering untuk pergi ke desolate places, padang belantara, untuk dia berdoa dan bersekutu dengan Bapaknya. Juga Lord of the Sabbath, karena dan kuasanya dia untuk melakukan mujizat pada hari Sabat. Ya. Tuhan Yesus itu memberikan klaim bahwa dia adalah Lord of the Sabbath, tetapi Tuhan Yesus itu juga membackup klaimnya dia itu dengan melakukan mujizat-mujizat di hari Sabat. Saya mau bertanya, ada yang ketahuannya. Ada berapa mujizat Tuhan Yesus yang Tuhan tercatat di keempat Injil yang ia lakukan pada hari Sabat? Ada berapa? Ada berapa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada hari Sabat yang kita bisa lihat di keempat Injil? Ada yang mau jawab? Mungkin tadi udah. Tadi sudah ada ini ya, bocorannya. Ada 7, Bapak Ibu. Interesting sekali ya. Saya ketika menemukan hal ini nih, saya luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Ada 7 mujizat Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan Yesus buat di hari Sabat. Tuhan Yesus menyembuhkan Simon Petrus, mertua daripada Simon Petrus. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang laki-laki yang tangannya kiting gitu ya, withered hand, satunya lebih kecil daripada yang lain. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lahir buta. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang ibu yang bongkok. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang manusia laki-laki dengan penyakit dropsy. Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat tertulis dalam kitab Markus, ya. Dan satu lagi kok terhilang di sini. Saya lupa satu lagi apa? Tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang 38 tahun sakit di kolam Bethesda. Setiap dari mujizat-mujizat Tuhan Yesus ini
memiliki signifikan prophetic meaning. Seperti diketahui bahwa mujizat Tuhan itu di dalam kitab Yohanes itu disebut sebagai tanda. Kalau kita lihat tanda, berarti tanda itu tuh biasanya poin, menunjukkan sesuatu kepada hal-hal yang lebih besar. Misalnya ada tanda di sini di Western Australia, Perth ya, kota Perth, Scarborough Beach. Itu cuma tanda Scarborough Beach kamu belok kanan. Nah, tanda itu tuh menunjukkan kepada sesuatu yang lebih besar. Scarborough Beach. Mujizat-mujizat ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Ada prophetic significance-nya di situ. Saya berharap kita bisa menemukan apa yang Tuhan berbicara kepada kita di dalam di dalam salah satu mujizat ini. Apa yang Tuhan itu berbicara kepada kita. Itu saja yang saya ingin bagikan untuk sesi kita yang sekarang. Mungkin ada sesi 2 atau 3. Tapi sekali lagi, dan terutama di mujizat yang ke-6, ini Tuhan Yesus itu confront evil spirit pada saat melakukan peperangan di saat Sabat, hari Sabat. Tuhan ingin kita umatnya masuk ke dalam hari Sabat dan menikmati hari Sabat dan melakukan peperangan di hari Sabat. Bukan hari Sabtu maksudnya, bukan itu. Kita akan pelajari berikutnya Sabat yang dimaksud itu seperti apa. Kenapa? Karena dengan kita itu berperang di hari Sabat, di keadaan rest, kita berhenti di dalam Tuhan, tetapi kita berperang, itu kuasa yang diberikan itu atau dilepaskan itu luar biasa besar di dalam Alkitab. Dan yang kita sedang perangi, terutama di Amerika Serikat, itu kuasa kegelapan yang nggak main-main. Itu kuasa kegelapan yang harus kita deal dengan suatu kuasa yang besar. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita masuk ke dalam Sabat Tuhan. Oleh sebab itu, saya yakin saya digerakkan oleh Tuhan untuk membagikan tentang Sabat itu. Jadi itu adalah sharing saya terhadap tentang hari Sabat. Saya berharap Bapak Ibu mendapatkan sesuatu di situ. Saya ingin men-sharingkan bahwa kita sudah sampai background, Sabat rest, dan Sabat rest. Jadi kita sudah cover 3 poin. Ada poin-poin yang lainnya yang masih belum di-cover di presentasi kita yang sekarang. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan berkati, dan kita mungkin kalau masih ada sedikit waktu, kita kalau boleh ada 1-2 orang untuk berdoa bagi Amerika Serikat. Saya stop sharing dan saya stop recording saya. Tapi sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu tentang materi yang saya bagi barusan?
Oke, tidak ada. Kayaknya udah jelas Pak Kris. Ya. Walaupun saya cuma ikuti sepenggal aja karena baru masuk. Oh iya, baik. Ya, it's okay. Tapi sangat paham kok. Malah tapi belum belum dikunyah lebih dalam. Tapi saya sudah mulai nangkap bagus juga, walaupun hanya dapat yang terakhir, yaitu 7 mujizat. Ya benar juga ya, 7 mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di hari Sabat. Tapi mulai kembali lagi kan, kadang-kadang kita kan seperti upgrade lagi ya gitu. Bagus Pak Kris, bagus, mantap. Maju terus. Ini jadi juga bahan buat kita lagi belajar terus kan. Karena jangan kalau kita sudah belajar yang lain ditinggalkan, enggak juga. Tapi bagus, saya walaupun hanya itu yang saya nangkap, yang paling ujung dari ujung pelajaran, tapi buat saya mikir lagi, iya benar juga. Betul, bagus ya. Kak Pak Kris, bagus. Jadi setiap mujizat itu ada artinya. Ada artinya. Ya, betul. Ada maknanya. Dan Betul. itu berbicara kepada kita. Ya, betul. Contoh misalnya Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ada nggak dari kita yang nggak bisa lihat ke alam roh? Ya. Ada nggak dari kita yang sekarang ini kita nggak bisa lihat ke alam roh? Kita belum pernah dikasih mimpi, kan? Kita nggak pernah masuk ke dalam itu, ke alam roh dan sebagainya. Mungkin saatnya sekarang untuk kita masuk ke dalam Sabat Tuhan. Mungkin ini saatnya sekarang bagi kita untuk kita encounter Lord of the Sabbath. Yes, ya betul. Ada nggak kita yang misalnya kita seperti decapitated atau kita seperti lumpuh? Atau ada satu tangan kita yang tidak berfungsi, jadi ada prophetic significance yang luar biasa dari ketika Tuhan Yesus itu melakukan mujizatnya pada hari Sabat. Begitu kira-kira dari saya. Ya, makanya kan kalau dulu itu mungkin ditanggapi secara mungkin sakit secara fisik, tapi sekarang di akhir zaman itu ditangkap secara secara jiwa secara kalau maksudnya dalam roh gitu ya. Orang yang sakit lumpuh kan bukan lumpuh karena badannya, tapi mungkin karena imannya yang lumpuh, karena ya itu buta bukan karena matanya yang buta, ya buta rohani lah. Betul. Ya, sekarang kan itu disesuaikan kan, bukan disesuaikan karena dulu kan kita belum mengerti, tapi semakin kita tenggelam di dalam karya Roh Kudus, kita mulai lebih mengerti. Ya, bukan dimaksudkan seperti itu, bukan dimaksudkan secara badani, tapi jiwa kita, roh kita yang buta. Nah, itu yang sekarang dibukakan. Nah, itu pengertiannya kalau buat saya nangkap. Makanya kan di Alkitab tuh Tuhan Yesus ditantang oleh murid-muridnya menyembuhkan di hari Sabat. Dan karena mereka mengerti tentang secara badani, tapi sebenarnya yang Tuhan Yesus maksudkan di akhir zaman ya seperti yang sekarang kita alami kan, kesembuhan luka-luka batin, semua kesembuhan di dalam jiwa dan roh. Betul, Bu. Iya. Betul sekali. Karena itu yang lengkap, karena walaupun saya cuma ambil yang sedikit, tapi ya luar biasa kan sekarang kan kita di karunia itu kan kita sekarang mulai kita pergunakan, kita upgrade ya. Mungkin semua kita kan sudah punya, tapi karena tidak dipergunakan ya itu kita sekarang ya kita saling menguatkan, oh iya benar juga, saya juga oh iya benar juga ya. Ya, terima kasih Pak Kris, mantap. Saya juga sekarang walaupun cuma setengah jam terakhir masuk, tapi saya nangkap juga banyak rasanya. Ya, ini jadi di dalam Alkitab itu ada satu pola bahwa yang natural itu menjelaskan kondisi supernatural. Misalnya gini, ketika katakan Queen Esther itu dibilang cantik gitu.
cantik sekali. Itu fisik, apa yang tampak fisik itu menjelaskan satu kondisi rohani. Bagaimana jemaat Tuhan itu diharapkan seperti itu di dalam rohani. Apa yang natural point to the supernatural. Apa yang tampak fisik seperti menjelaskan atau mempoint kepada kita bahwa kita harusnya seperti itu di supernaturalnya kita. Begitu kira-kira. Terus saya ingin tekankan lagi bahwa keselamatan itu, apa itu keselamatan? Keselamatan itu adalah usaha-usaha Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Dan salah satu bagian daripada rancangan daripada Allah itu adalah tentang hari Sabat. Hari Sabat itu inisiasi dari Tuhan sendiri. Jadi masuk ke dalam hari Sabat, masuk ke dalam Sabatnya Tuhan itu adalah itu kita masuk ke dalam rancangan Allah yang semula, masuk ke dalam ketetapannya Allah, masuk ke dalam desainnya Allah bagi manusia. Itu sebabnya Sabat itu menjadi hal yang penting untuk kita pelajari sekarang. Demikian dari saya tutup recordingnya untuk kita supaya bisa lanjutkan di dalam doa.